Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kami rindu menyapa saudara sekalian semuanya, selamat pagi dan shalom Bapak Ibu anak-anak muda, shalom. Haleluya, saya percaya setiap kita yang hadir pagi hari ini dalam keadaan sukacita, dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Boleh kasih salam samping kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, kita siapkan hati kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan antarkan kami boleh kembali bersama-sama berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau bawa korban pujian syukur kami, sukacita kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir tengah-tengah pujian kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Semuanya kita yang bersukacita karena kebaikan Tuhan, boleh melambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari masuk gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian, dengan sukacita kita Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermasmurlah baginya, nyanyikan dengan baru.
bersama-sama katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Mari sekali lagi sama-sama katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Kami tahu kau hadir Tuhan, hadir dalam pujian ibadah. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Yang percaya tepuk tangan sorai-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, menerangkan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Nah, Tuhan hadir, maka kemuliaan-Mu akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami Tuhan, dan gereja-Mu Tuhan bangkitkan. Haleluya. Sama-sama. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu hidup mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju jangan lengah, Yesus memimpin kita, gunakan segala senjata Allah, nama Roh Kudus. Mari terima saudara. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, menerangkan pada dunia bahwa Yesus Raja segala raja. Mari jemaat Tuhan sajakan pujian ini, katakan dengarkanlah. Gereja Tuhan bangkit. Ya Tuhan. Mari sama-sama katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, bahwa Yesus Raja. Tapi lagi katakan api kemuliaannya tercurah
duduk Bapak Ibu, kita akan memperkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk boleh menabur di tempat ini. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih kami boleh ada di tempat ini bersama-sama menyembah bersekutu Tuhan, menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau sungguh baik. Tuhan, sebelum sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan kami mau memberi persembahan. Apapun yang kami beri ini biarlah kami rela memberinya dan kami selalu mempunyai hati yang memberi ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau terima persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama angkat pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Hadirat-Mu Tuhan.
puji pujian-Mu. Oh Mazmur yang baru bagi Tuhan. Mazmur kami Tuhan, ini pujian kami. Kau kekasih hati, dambaan jiwa kami. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan. Allah sumber pertolongan kami, Allah sumber kekuatan.
kasih dan setia Tuhan melayakkan kami kembali duduk diam dalam hadirat Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami. Bukakan hikmat pengertian pewahyuan. Untuk kami mengerti isi hati Tuhan di penghujung akhir zaman ini. Berbicara atas kami ya Tuhan. Agar kami tidak tersesat. Agar kami tidak menyimpang. Dan jalan kami adalah jalan yang membawa pada tujuan ke akhir kemuliaan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Saudara silakan duduk saudara. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Saya membawakan satu tema yaitu tetap kuat di tengah masalah. Ya, boleh PowerPoint-nya. Tetap kuat di tengah masalah. Saudara, masalah gak perlu saudara cari, gak perlu saudara minta. Masalah pasti datang. Ya gak, di sini ada yang gak punya masalah? Wah, berarti kita punya masalah semua ya. Makanya kita datang kepada Tuhan, Dia sumber yang dapat menyelesaikan setiap masalah kita. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan baca sama-sama Efesus 6 ayat 10. Ya oke, sama-sama ya, 3, 2, 1. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Amin, silahkan duduk saudara. Ya, firman Tuhan berkata akhirnya, akhir dari segala masalah saudara, hendaklah saudara dan saya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan, amin. Hanya Yesus yang sanggup menyelesaikan setiap masalah saudara. Ibaratnya kalau saya bilang nih ya, tukang jahit yang paling hebat ya. Kalau benang kusut aja tetap aja gak bisa mengurainya, tapi Tuhan sanggup melakukannya ya. Masalah yang paling berat sekalipun tidak sulit bagi Tuhan untuk menyelesaikannya. Saudara hanya perlu datang kepadanya dan Dia ada sumber yang sanggup memberi kekuatan buat kita menghadapi masalah. Tapi bukan berarti masalah itu lewat waktu kita datang sama Tuhan. Enggak saudara, masalah tetap harus dihadapi. Seperti siapa contohnya yang masuk ke gua singa? Wah, tahu ceritanya? Siapa? Daniel ya. Daniel berdoa. Waktu Daniel berdoa, apakah dia luput dari gua singa? Enggak ya, dia tetap harus masuk gua singa. Tapi di tengah masalah dia melihat kuasa Tuhan yang hebat ya. Sadrak Mesak Abednego tidak mau menyembah kepada patung buatan raja itu. Tapi dikatakan dia tetap harus masuk ke dapur api yang 7 kali bahkan lebih panas. Tapi disitulah dia melihat kuasa Tuhan yang hebat. Amin. Nah saudara, masalah adalah sesuatu yang pasti. Ya. Mana ya ayat ini ya. Masalah adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh semua kita orang percaya. Karena hanya melalui masalah kita dapat mengenali Tuhan secara pribadi. Amin. Ibaratnya Tuhan itu kayak Avenger, saudara tahu Avenger? Tuhan itu seperti superhero. Nah, biasanya Batman, Superman, nah siapa lagi itu ya, Avenger yang ada. Itu dia akan menampakkan dirinya pada saat apa saudara? Pada saat ada masalah ya kan saudara. Pada saat ada masalah dia nyatakan kuasanya, dia nyatakan dirinya. Begitu juga Tuhan kita yang hebat. Amin. Dia akan nyatakan kuasanya pada saat ada yang berseru Tuhan tolong. Ah ya pertolongannya langsung gak pakai ditunda, dia langsung nyatakan kuasanya. Jadi saudara, masalah adalah sesuatu yang pasti akan dialami oleh kita. Karena saudara tahu syarat untuk ikut Yesus pertama kali saudara tahu apa? Sangkal diri, pikul salib setiap tahun. Benar gak ya? Setiap hari saudara ya, kita harus sangkal diri, pikul salib kita setiap hari. Nah ini ya saudara, mau ikut Yesus syaratnya udah begitu ya. Makanya Tuhan bilang mikir dulu mau ikut gak beneran ya. Kalau mau ikut beneran berarti saudara harus siap ngadapin ini. Yaitu apa? Sangkal diri mau marah, Tuhan bilang berhenti marah, gak boleh marah ya. Dimaki, maunya maki lagi Tuhan bilang, gak boleh, harus berkati orang yang maki. Nah ini yang membuat kita berbeda dengan dunia. Jadi dikatakan di sini pada saat kita ngadepin masalah sebetulnya Tuhan punya tujuan ya. Bagaimana sikap kita orang percaya kita pelajari di sini. Ya di klik berikutnya kayaknya gak nyampe pakai ini ya. Ya. Jadi bagaimana sikap kita orang percaya dalam menghadapi masalah. Yang pertama saudara, melalui masalah kita punya kesempatan untuk mempraktekkan firman Tuhan. Katakan kesempatan. Justru di tengah masalah saudara punya kesempatan untuk apa? Praktekkan firman.
Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 71 bilang begini. Tertindas itu baik bagiku kata Daud. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi saudara punya kesempatan praktekkan firman Tuhan kalau tertindas. Jadi tertindas itu baik atau buruk saudara? Baik atau buruk? Colek sebelahnya bilang siap-siap. Ya, tertindas itu baik. Kenapa? Ada kesempatan kita belajar perintahnya Tuhan. Sebab kalau kita tidak pernah mengalami aniaya, saudara tidak akan pernah mengalami pertumbuhan di dalam iman saudara. Karena 2 Timotius 3 ayat 10 di perikop di atasnya berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi iman saudara bertumbuh bukan karena baca kitab suci. 100 kali kata pasti saudara bertumbuh. Enggak ya. Iman bertumbuh melalui penganiayaan. Katakan penganiayaan. Jadi ikut Tuhan, saudara cari gereja enggak ada, enggak ngalami aniaya enggak mungkin. Karena itu fasilitas, artinya itu cara satu-satunya supaya iman kita bertumbuh melalui aniaya. Tuhan berkata besi menajamkan besi, gimana? Orang menajamkan sesamanya melalui gesekan antar sesama, di situ ada kesempatan kita praktek firman Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan berkata 1 Korintus 4 ayat 12-13, kalau dimaki berkati. Nah ini udah harus hafal saudara ya, sama-sama dengan saya. Dimaki memberkati. Suaranya pelan bener ya, takut ya. Dimaki memberkati sama-sama. Dianiaya sabar. Difitnah jawab dengan ramah. Colek sebelahnya selamat praktek ya, gak pakai lama biasanya ya saudara ya. Ya, praktekkan setiap firman bukan hanya untuk didengar. Kalau saudara hanya mendengar firman dan tidak mempraktekkannya, jadinya apa saudara? Orang bodoh. Seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Ada badai, ada masalah, roboh. Nah artinya kalau saudara cuma menjadi pendengar bukan pelaku firman, ada masalah langsung apa saudara ngambek. Gak mau lagi ke gereja, gak mau lagi pelayanan, berhenti. Wah itu ya biasanya begitu tuh responnya ya. Nah itu orang yang pasti, saya pastikan firman Tuhan berkata pasti orangnya gak suka praktek firman. Selalu lari dari proses. Ada masalah kabur itu gak pernah bertumbuh. Itu ibaratnya anak kelas 1 SD sampai jenggotan, sampai ubanan tetap kelas 1 SD. Gak naik-naik kelas ya, ada yang aneh ya. Nah jadi saudara, bagaimana sikap kita orang percaya dalam menghadapi masalah? Yaitu katakan masalah itu adalah kesempatan untuk apa? Untuk kita praktek firman Tuhan, amin. Nah agar apa? Agar terbentuk gaya hidup surga. Kita sedang dilatih mempunyai gaya hidup surga melalui firman Tuhan yang kita praktekkan. Ya, kan tadi dikatakan dimaki memberkati. Nah firman Tuhan ini akan menjadi gaya hidup buat kita sebagai orang percaya. Yaitu memberkati kalau dimaki harus dilatih. Kirim si A yang maki kita. Udah A kirim si B maki kita. Lusa berikutnya si A lagi maki-maki kita ya. Sampai benar-benar kita bisa otomatis saudara untuk mempraktekkan firman Tuhan itu yaitu memberkati waktu dimaki. Nah ini namanya tahan uji. Ya. Jadi artinya sampai saudara terlatih mempunyai gaya hidup surga. Pokoknya udah otomatis. Ya, difitnah otomatis kita bisa berkata shalom kepada orang yang fitnah kita. Nah ini Tuhan terus latih kita melalui praktek kebenaran firman-Nya yaitu dengan mengirim sparring partner. Sparring partner untuk apa? Praktekin firman. Seperti seorang pemain bulu tangkis untuk melatih ya supaya dia bisa jadi atletik pemain bulu tangkis yang kenamaan. Ya. Bagaimana caranya? Harus ada sparring partner tempat dia berlatih. Dia pukul koknya di sini, di sana dia pukul lagi. Ya begitu kan lama-lama kita pinter.
Tapi coba kalau nggak ada sparring partner, gimana? Pukul sana, lari ke sana, ambil koknya. Pukul lagi sini, lari sini. Ya pinter nggak gempor, iya ya saudara ya. Nggak pinter. Jadi bersyukur kalau kita hari ini diberi kesempatan praktek firman. Ada orang yang maki, ya aku berkati ya 1-0 ya. Nah kita lagi kadang-kadang mungkin dipakai untuk alat pemroses. Dan bagaimana mereka menjawabnya, nah itu tergantung responnya. Mari masing-masing sadar kita ada dalam perlombaan, amin. Kita ada di dalam arena perlombaan yang diwajibkan bagi orang percaya. Enggak pakai milih ikut lomba apa enggak, pasti. Saudara terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saat itu saudara di garis start. Waktu saudara menerima Yesus, priwit berbunyi, saudara sedang berlari ya. Bersama semua kita orang percaya sedang berlomba. Siapa yang menang? Yang sampai garis finish, itu yang akan menang. Amin. Nah yang kedua saudara, yang kedua, anggaplah masalah adalah ujian yang harus diselesaikan. Sehingga memberi kesempatan iman kita semakin bertumbuh. Kalau diperhadapkan kepada ujian kita harus mikir saudara bagaimana jawabnya, bukan marah-marah ya. Ujian Tuhan itu gak pakai ngomong dulu, enggak ya. Pak Willy besok ada ujian, aku kirim kata Tuhan orang yang akan menipu Pak Willy. Ingat jawabannya Pak Willy ya. Enggak, Tuhan gak ngomong gitu ya. Oh itu terjadi sekonyong-konyong. Kalau dari Tuhan itu artinya begini, pulang gereja tiba-tiba sampai di rumah ada yang telepon maki-maki saudara. Ah ini dia. Praktekin tadi baru denger ya kan. Dimaki apa tadi jawabannya? Memberkati. Ya, jangan lupa itu ujian saudara. Kalau dulu kita sekolah ya, saya sekolah suka ada ujian mendadak tuh. Guru bilang gini, ambil kertas, ambil pulpen. Nah tuh ya, udah pasti tuh ada ujian mendadak tuh ya saudara. Tujuannya apa? Untuk melihat seberapa murid menangkap apa yang sudah diajarkan guru. Begitu juga Tuhan. Tuhan akan memberi kesempatan saudara bukan hanya belajar teori tapi praktekkan apa yang saudara pelajari. Karena dikatakan kalau kita bukan hanya meneliti hukum yang sempurna tapi merenungkan dan sungguh-sungguh melakukannya maka kita akan berbahagia dibuatnya. Amin. Yakobus 1 ayat 25. Jadi saudara anggaplah masalah adalah apa tadi? Ujian ya. Kalau ada ujian gimana jawabnya? Mikir ya, ingat ya. Kalau ada ujian apa? Mikir bagaimana menjawabnya. Bukan marah-marah ya saudara ya. Mikir bagaimana menjawabnya. Harus sesuai dengan teori yang saudara sudah dapat. Nah saudara yang ketiga, saudara kita harus belajar. Yakinlah hidup kita dalam rencana Tuhan. Saudara yakin gak hidup saudara dalam rencana Tuhan? Bagaimana saudara bisa yakin? Kalau saya yakin kenapa? Saya sudah doa pagi. Bangun pagi datang sama Tuhan, serahkan hidup saya sama Tuhan. Sepanjang hari saya percaya saya ada di dalam rencana Tuhan. Setiap masalah yang Tuhan izinkan semua pasti ada tujuannya. Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu dengan tujuan yang sia-sia, enggak. Ada pembelajaran di balik setiap kejadian yang kita alami. Kita hanya perlu bilang ini, Tuhan ajar aku ngerti. Tuhan nanti kasih hikmat sama kita. Satu hari sempat saya bilang begini, kalau yang melakukan itu orang yang gak kenal Tuhan, saya masih bisa terima. Ini loh, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pendeta lagi, udah khotbah lagi. Kok bisa? Gitu kan. Tapi saya datang sama Tuhan. Tiba-tiba saya dengar satu lagu ya, diingatkan begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, yang sempit jiwa berglori. Nah terus tiba-tiba Tuhan tanya begini, Lydia, di orang-orang percaya itu ada di jalan mana? Jalan sempit atau jalan yang lebar? Jalan sempit saya bilang. Banyak gak yang mau masuk surga? Banyak. Jadi kalau kamu bayangkan jalan yang sempit, orang yang banyak, apa yang terjadi? Kesikut, kesenggol, keinjak, kemungkinan. Siapa yang lakukan itu? Yang nyenggol, yang nginjek, yang ngikut. Siapa? Orang percaya atau bukan orang percaya? Orang percaya. Apakah ada di situ pelayan Tuhan? Ada. Ada pendeta, ada pengkhotbah, ada di situ masih di jalan itu. Jadi kalau kamu mengalami hal demikian berarti jalan kamu benar. Oh gitu ya.
Jadi saudara jalan kita benar. Kalau saudara mengikut Tuhan ada gesekan, kedorong, keinjak. Sama orang-orang percaya lainnya jalan kita benar. Amin. Nah itu Tuhan ajarin saya buat saya ngerti. Waktu itu saya pertama buka persekutuan doa orang tua murid saudara. Dari jumlah 14 orang tiba-tiba tinggal 2 orang. Wah saya itu karena pergantian kelas ya, pergantian jam sekolah. Biasanya dari yang pagi masuk siang, yang siang masuk pagi. Jadi saya sedih dong saudara, sampai di rumah nangis. Saya bilang, Tuhan katanya Tuhan mau cari penuai. Saya mau jadi penuai tapi mana yang dituai? Tiba-tiba Tuhan bilang gini, Lydia seperti sekolah. Bukan guru yang pusing mikirin jumlah murid, tapi pemilik sekolah. Begitu juga kamu, tugas kamu ngajar kata Tuhan. Oh iya, saya bangkit. Makanya sekarang saya gak pusing tentang jumlah. Bagian saya ngajar, saya ngajar aja. Gak usah pusing dengan jumlah. Yang seberapapun yang Tuhan percayakan, itu yang saya akan melakukan tugas tanggung jawabnya. Amin. Nah di setiap kejadian saudara alami ada pembelajaran. Katakan ada pembelajaran. Gak pernah tujuan sia-sia. Jadi saudaranya perlu datang dan bilang Tuhan buat saya ngerti. Wah saya satu hari ngasih anak saya ini mau sekolah masih TK ya. Saya beliin bubur ayam. Saya mau suapin. Dia nangis dia bilang mama pergi mbak sini katanya gitu. Wah gitu kan. Terus anak saya kedua masih kecil belum sekolah. Tidur bangun saya mau hibur, saya mau peluk, saya mau gendong. Begitu lagi loh. Dia nangis dia langsung bilang mbak gitu kan. Ketiga anak saya pulang sekolah tadi saya mau ngobrol gitu loh, mau tanya gimana tadi sekolah. Dia ngusir saya loh, dia pergi ke mbaknya, dipanggil mbaknya. Kalau orang bilang makanya ditinggal mulu gitu ya. Kalau saya enggak, kalau saya percaya ada pembelajarannya. Waktu anak saya pergi keluar saya nangis sama Tuhan. Sakit loh saudara, sakit banget di sini. Saya nangis tapi saya bilang Tuhan buat saya ngerti pasti ada pembelajarannya. Tiba-tiba Tuhan ngomong gini, tahu gak Lydia? Waktu aku panggil anak-anakku, aku mau berkati mereka. Aku mau hibur mereka, aku mau peluk mereka, aku mau rangkul mereka. Tapi mereka tidak mau datang kepadaku, mereka pergi kepada yang lain. Hatiku sakit seperti apa yang kau rasakan hari ini. Sejak saat itu saya gak berani tolak. Setiap kesempatan datang sama Tuhan. Karena saya tahu di situ Tuhan mau hibur saya, mau kuatkan saya. Tuhan mau berkatin saya. Amin. Colek sebelahnya. Begitu ya. Begitu ya Pak Bu ya. Jadi jangan tolak-tolak, sedih hati Tuhan. Tuhan mau berkatin saudara tapi kita gak mau datang, kita pergi kepada yang lain. Nah jadi setiap apapun masalah kita hadapi ada pelajarannya. Amin. Tuhan akan buat kita ngerti. Nah saudara, yakinlah hidup saudara ada di dalam rencana Tuhan. Karena apa? Udah datang pagi hari doa. Ini pentingnya saudara. Maka Tuhan bilang berjaga-jagalah dan tetaplah berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Jadi selama saudara berdoa, saudara tidak akan jatuh. Artinya walaupun jatuh punya kekuatan untuk bangun kembali. Orang benar 7 kali jatuh namun ia bangun kembali ya. Nah setiap masalah yang Tuhan izinkan pasti ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Karena Tuhan bilang apa? Aku tahu benar rancanganku yang ada padaku untuk kamu. Yaitu rancangan apa saudara? Damai sejahtera bukan kecelakaan dan hari depan yang penuh harapan. Ini saudara rencana Tuhan gak pernah kecelakaan. Saudara harus percaya amin. Jadi walaupun sepertinya kecelakaan, sepertinya masalah saudara. Tapi saudara harus belajar berpikir seperti dikatakan. Sekalipun kau lewat api tapi engkau tidak akan dihanguskan. Sekalipun kau melalui sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Percaya ada penyertaan Tuhan amin. Ya. Nah jadi saudara yang keempat, saudara belajar libatkan Tuhan, maka kita pasti akan keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Bukan saudara dan saya yang berperang, tapi Tuhan yang berperang gantikan kita. Jadi bagian kita apa? Puji sembah Tuhan. Saudara ingat cerita tentang Yosafat, amin.
Yosafat itu ketika diserang pasukan Bani Amon, Bani Moab, orang pegunungan Seir. Wah ketakutan saudara. Tapi waktu dia ketakutan dia ambil keputusan untuk berpuasa dan mencari Tuhan. Dia suruh semua seluruh bangsanya untuk berpuasa dan mencari Tuhan. Dia mempersiapkan bukan pasukan perang yang disiapin. Pasukan pemuji dan penyembah. Dia memakai pakaian bukan pakaian perang, pakaian efod. Untuk apa? Untuk datang memuji menyembah Tuhan. Waktu mereka memuji menyembah Tuhan, Tuhan berperang. Bani Amun, Bani Moab perang melawan orang pegunungan Seir. Waktu orang pegunungan Seir kalah, Bani Amun Moab saling perang sendiri saudara. Dan waktu turun maka yang dilihat adalah semua sudah terhampar. Sudah mati semuanya. Dan dia turun untuk apa? Menjarah. Oh saudara ya, berkatnya sangat banyak. Jadi saudara yang diperlukan adalah mari datanglah kepada Tuhan keadaan kita pasti lebih baik. Sama-sama datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Yuk sama-sama dengan saya 3, 2, 1. Datang kepada Tuhan keadaan pasti lebih baik. Saudara yakin? Tapi banyak orang begini nih. Aduh Pak maaf ya gak bisa datang ke gereja. Kepala saya lagi sakit mau berangkat kepala sakit. Ini kurang ajar loh saudara. Saudara sedang bilang begini, datang sama Tuhan, kepala yang sakit tambah sakit. Wah, ya makanya gak datang gitu kan. Wah nanti kalau saya datang bisa pingsan. Oh saudara, gak boleh ya. Datang kepada Tuhan yang sakit pasti sembuh, amin. Saudara percaya Matius 22 dikatakan, yaitu ketika seorang tuan mengadakan pesta dan bilang kepada hamba-hambanya, bilang kepada para undangan, pesta sudah siap. Datang gak tuh para undangan saudara? Datang gak? Gak datang. Kenapa gak datang saudara? Karena alasan berdalih. Apa alasannya? Berkat atau masalah? Alasannya gini, maaf gak bisa datang baru beli rumah. Gak bisa datang baru menikah. Gak bisa datang baru beli ladang. Wah itu berkat atau masalah? Berkat saudara. Berkat seringkali membuat orang tidak datang kepada Tuhan. Ya, jadi bukan Tuhan gak mau berkatin kita. Tapi Tuhan tahu kalau kita diberkati bisa kabur saudara ya. Enggak lebih lagi datang sama Tuhan. Nah maka dikatakan Tuhan itu berkata lagi kepada hambanya yang lain. Pergi lagi bilang. Kambing domba sudah disembelih. Makanan sudah tersedia. Semua sudah tersedia. Bilang lagi kepada para undangan. Datang gak saudara? Enggak juga loh. Padahal udah diiming-iming loh saudara. Tuhan bilang semua sudah tersedia. Nah saya imanin. Apa yang saudara butuhkan semua sudah tersedia. Kalau saudara mau datang kepada Tuhan saudara butuh kesembuhan. Kesembuhan diberikan Tuhan. Kalau saudara hari ini ada masalah perlu solusi datang sama Tuhan. Tuhan beri solusi amin. Datang kepada Tuhan semua sudah tersedia. Hanya perlu mau tidak datang saudara. Padahal jelas Tuhan katakan, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan aku datang memberi hidup yang seperti apa kata Tuhan? Berkelimpahan. Ya, jadi Tuhan mau coba ayo beri waktumu tuh datang sama Tuhan. Tapi seringkali kita sibuk gak punya waktu. Saudara kalau cari waktu kita gak pada punya waktu gitu kan. Apalagi saya. Ya. Anak 6 ya usaha wah pagi-pagi saya udah titip ngoyong, risoles, kroket wah siang saya bikin ada jual soto betawi, jual mie ayam, saya jual sambal bakar, ada ayam tulang lunak, ada empal banyak loh saudara silakan datang promosi. Nah kapan waktunya? Saya selalu bilang begini, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Sama-sama dengan saya katakan, kalau saya mau bersama Tuhan Yesus saya pasti bisa. Ternyata waktu saya selalu berkata, yes siap Tuhan, saya bisa loh. Saya aktif di Korwil, di Korda, di Perwil. Ya, kok bisa? Bisa. Hai saudara sadar. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah yang besar. Amin. Kita punya kuasa dan kekuatan yang hebat.
Tapi kita sering kali membatasi dengan keterbatasan kita. Kita mulai bilang, aduh gak bisa, aduh gak sempet. Kita membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Satu hari saya setel TV, pas Pak Mario Teguh bilang begini. Tuhan bisa membuat jarum jam berhenti menunggu orang yang rajin menyelesaikan pekerjaannya. Tuh, dia aja gak orang percaya aja bisa ngomong gitu. Saya yakin loh saudara. Dalam cuma beberapa jam saya harus mengerjakan banyak pekerjaan. Saya bilang siap Tuhan, saya kerjain aja, gak usah pikir gak bisa, gak mungkin, waduh nanti. Enggak, kerjain aja. Waktu dijalanin, selesai loh. Ya, jadi mari saudara kita percaya kepada Tuhan ya. Tuhan akan membuat kita keluar lebih daripada orang-orang yang menang. Dan Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Tuhan akan turut bekerja. Jadi dalam segala perkara apapun seperti Yusuf dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara, dilupakan. Tuhan punya tujuan. Satu hari mimpinya digenapi. Ketika apa? Yusuf tetap melakukan pekerjaan baik. Buktinya apa? Sebagai budak dia bekerja dengan luar biasa sampai tuannya Potifar tidak mengerjakan apapun. Semua sudah dipercayakan sama Yusuf. Begitu juga waktu difitnah dia masuk penjara, kepala penjara mengasihi Yusuf dan mempercayakan banyak narapidana kepadanya. Jadi lihat, Yusuf tidak berhenti melakukan pekerjaan baik sampai rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Amin. Begitu juga saudara waktu ngadepin masalah, jangan ngambek, marah, kesel, gak berbuat baik lagi. Akhirnya berhenti pelayanan, pindah gereja maning. Waduh saudara ya, yang kayak gini-gini gak akan melihat kemuliaan Tuhan. Tidak akan melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Kenapa? Ya begitu, mogok lagi saudara ya. Jadi harus bagian kita apa? Maju terus, katakan maju terus. Iya, Tuhan akan turut bekerja dalam setiap masalah kita untuk mendatangkan kebaikan saudara. Satu hari suami saya bilang begini, "Mah, mulai besok saya gak kerja lagi." Loh, kenapa? Ya udah gak kerja lagi. Ya memang udah 10 tahun ditambahkan di usia pensiunnya ya. Padahal baru beberapa waktu yang lalu dapat surat garansi gitu kan ya. Tapi satu dan lain hal akhirnya suami saya gak kerja. Terus gimana? Saya bilang, ya udah tenang aja pasti ada rencana Tuhan di balik kejadian dialami. Karena waktu pas akhir tahun itu sekitar bulan November saya pergi ke Pangandaran bersama keluarga. Lalu saya ikut itu loh Green Canyon itu yang apa body rafting lagi saudara ya, arung jeram. Waduh kaki saya agak kaku nih gitu ya. Jadi turun gak tahu kenapa saya ikut ya aneh ya pada berenang aja gak bisa saya ini loh. Nah saya turun aja udah waduh itu perlu perjuangan banget. Dan udah sampai di sungai gak mungkin saya naik lagi. Turun aja susah apalagi naik mau gak mau lanjutkan kan begitu. Nah udah gitu itu saya cuman pakai ini loh apa pelampung yang di badan. Dan nggak pakai ban, dianyutin begitu. Waduh gak bisa berenang saudara. Saya udah pasrah mengalir kemana aja dah gitu ya. Nah bukan hanya begitu saudara dihanyutkan. Harus naik itu loh. Naik apa kayak batu turun gitu loh. Nah ada satu tempat di mana buat saya nangis. Ini batunya tinggi di sini. Lalu yang satu saya harus loncat dari tinggi sini ke bawah. Waduh gimana dengan kaki saya agak kaku ini. Saya lompat ke bawah. Saya gak kebayang. Saya nangis ketakutan saudara. Padahal caranya gampang banget. Itu yang dampingi saya turun ke bawah. Batu bawah dia bilang Bu taruh kaki ibu di pundak saya. Waktu kaki saya taruh di pundaknya dia begini. Nyampe saya ke bawah saudara. Ya ampun saya gak pernah kepikir cara itu ya. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Tahun 2023 kalau kamu lihat masalahnya kamu nangis. Tapi percayalah aku punya cara untuk menolong dengan cara yang gak pernah kamu pikirkan. Mudah caranya, amin saya bilang. Dan ternyata itu yang saya alami saudara. Tiba-tiba suami saya gak kerja lagi padahal anak saya masih 3 yang harus dibiayain. Anak keempat
itu masih 3 semester. Anak kelima baru masuk semester 2. Anak yang bontot itu baru kelas 1 SMA. Jadi lumayan kan ya saudara ya biayanya ya. Nah terus gimana? Tenang. Pasti Tuhan punya solusi. Wah luar biasa loh Tuhan itu keren banget ya. Tuhan itu menuntut sebelum ngalamin Tuhan udah bicara. Jadi saya yakin banget bahwa Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Amin. Gampang caranya, gak usah pusing caranya gimana. Tenang aja, hadapi, jalanin aja saudara. Semua kita pasti bisa, amin. Iya. Nah saudara kita belajar percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja. Dan saudara perlu ingat yaitu jangan pernah mencari solusi untuk setiap masalah yang kita hadapi melalui cara-cara dunia saudara. Apa sih? Kepandaian, pengetahuan dan pengalaman manusia. Jangan ya saudara ya, jangan cari solusi dari dunia. Dan jangan apalagi yang ini nih, pakai kuasa kegelapan. Ada Mbah Dukun, aduh lagunya disembur ya saudara ya. Banyak orang percaya datang ke sini, Gunung Kawi supaya dagangan laris. Benar juga tuh ya, kenapa makanan kagak enak larisnya sampai ngantri begitu gitu kan. Ya. Banyak orang cari solusi kepada kuasa kegelapan saudara. Kepada paranormal, kuburan-kuburan keramat, pohon-pohon yang dikeramatkan. Wah dia pikir bisa tolong. Katanya kalau tanya sama dunia atau ke kuasa kegelapan cepet gitu kan. Pertolongannya kalau ikut Tuhan lama Tuhan tolong. Ya dia bilang gitu loh saudara. Percayalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, amin. Memang tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lama, tepat pada waktunya. Tuhan pasti tolong, yang penting adalah percaya, amin. Nah itu semua tidak akan pernah menyelesaikan masalah tetapi justru akan membuat masalah semakin besar. Kenapa? Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Wah ngeri kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan ya, yang kasih napas kita Tuhan. Ya kan, yang buat kita bisa gerakin tangan, buat kita berjalan, mata kita bisa melihat normal, mulut kita bisa bicara, itu semua Tuhan. Kalau Tuhan gak berkenan, waduh saudara, bangun pagi gak bisa gerakin separuh badan. Mulut mulai mencong, ngomong mulai gak jelas, mikir udah gak bisa. Waduh orang profesor yang hebat sekalipun kalau udah begini tetap aja gak bisa mikir saudara. Ya, jadi jangan sampai kita tidak berkenan di hadapan Tuhan ya. Tuhan akan membiarkan manusia menurut kedegilan hatinya, dikatakan dalam Mazmur 81 ayat 12-13 begini. Karena engkau tidak mau mendengar dan tidak suka bangsa dan Israel tidak suka kepadaku, maka aku membiarkan mereka menurut kedegilan hatinya. Terserah, mau pelayanan mau enggak terserah, mau ke gereja atau enggak terserah. Wah ngeri kalau udah terserah Tuhan ya. Ya itu tuh biasanya hamba-hamba Tuhan udah angkat tangan tuh. Tuhan gak sanggup, gak sanggup. Wah kalau udah begini ngeri ya. Tuhan turun tangan ngeri benar. Ibrani 10 ayat 31. Jika jatuh ke tangan Allah yang hidup jangan sampai ya. Mendingan ditegur hamba-hamba Tuhan langsung relakan hati bertobat. Berarti kita masih ditegur, berarti kita dikasihi. Kalau berapa minggu gak datang, Pak Ibu kemana aja kok gak datang. Jangan ngambek. Ditanya-tanya males jadi ke gereja sini. Salah, berarti saudara diperhatikan, dikasihi, amin. Dicariin saudara. Tapi kalau datang gak datang terserah. Kenapa? Kadang datang sekali lalu ntar 5 bulan lagi baru datang lagi. Ya gak dicariin kayak begitu ya. Saudara jangan sampai Tuhan lupakan kita loh, ngeri loh. Saya dulu nih teman saya ikut saya doa pagi, tiap pagi saya jemput. Dulu masih on site ya. Saya jemput tiap pagi, wah sampai nomor HP-nya saya hafal, namanya apalagi. Tiap pagi saya udah teleponin nomor HP-nya ya. Tapi udah sekian tahun gak pernah ikut lagi. Saya ketemu di tukang sayur, aduh namanya siapa? Siapa ya lupa, saya lupa loh namanya beneran loh saudara. Apalagi nomor teleponnya, namanya aja lupa. Jangan sampai Tuhan lupa. Kenapa? Karena kita gak pernah datang sama Tuhan. Amin. Ya, biar tetap kita bertekun. Jadi saudara,
Dikatakan itu semua tidak akan menyelesaikan masalah kalau kita datang kepada dunia dan kuasa kegelapan. Yang terjadi akan masalah semakin besar. Kenapa? Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan biarkan. Kedua, mendukakan hati Tuhan karena tidak percaya kepadanya. Datang kepada yang lain bukti karena kita gak percaya sama Tuhan. Kalau saudara percaya sama Tuhan, saudara pasti datang sama Tuhan. Amin. Karena gak percaya maka datangnya kepada yang lain. Itu yang membuat hati Tuhan berduka. Dan juga akan mendatangkan murka Tuhan. Kenapa? Karena menyembah kepada berhala-berhala. Ya, itu akan membuat Tuhan murka. Kalau Tuhan murka, aduh ngeri banget ya saudara ya. Nah, apa yang harus dilakukan manusia ketika diperhadapkan kepada masalah? Ini saudara yang harus kita lakukan. Pertama, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melalui apa saudara? Ibadah. Tuhan bilang latih dirimu ibadah, itu berguna dalam segala hal, mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Saudara coba perhatikan ayat ini, hebat ya. Dikatakan dari ayat 8, 9 sampai di ayat 10 ya. Bahwa ini dikatakan perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Oleh karena itu kita berjuang dan berjeripaya. Untuk apa? Ibadah. Saya beli blender harga ratusan ribu ada ya, 200 ribu juga ada. Tapi saya beli di blender harganya jutaan. Kenapa? Wah, saya heran ngelihat waktu di demo itu ya. Itu kacang hijau mentah dimasukin jadi jus kacang hijau mateng. Ya, terus apa? Bikin es krim rasa alpukat. Dari apa? Dari sawi tambah tape. Itu kasih es, kasih susu. Jadi tuh es krim rasa alpukat. Hebat ya. Bikin jus sayuran enak loh rasanya. Saya bilang keren ya. Ini berguna dan berapa? Bisa bikin selai kacang. Bisa bikin bakso. Wah hebat ya. Saya beli loh harganya mahal sekalipun. Tuhan sudah bilang sama kita. Ibadah itu berguna dalam segala hal, bahkan mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Kenapa kita nggak mau? Bayar harganya. Untuk apa? Menerima janji yang bukan hanya nanti di surga, di bumi Tuhan punya janji juga buat kita. Slogannya begini, bayar harganya, nikmati hasilnya. Sama-sama dengan saya katakan, bayar harganya, nikmati hasilnya. Ibadah yang kalau sempat, kalau bisa, kalau mood, itu dunia juga melakukannya, saudara banyak. Sama dunia. Tapi ibadah yang sungguh-sungguh dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 18-19 adalah ibadah yang selalu bersama-sama. Artinya gak pernah bolos. Siapa di sini yang gak pernah bolos ibadah? Saya ibadah PD tuh ya. Itu teman saya bisa apa loh, saya gak masuk sekali. Saya bilang saya gak pernah bolos kan. Pernah sekali dulu waktu nganter anak ibu Proskuneo di Bandung. Dia tahu. Kenapa? Karena saya gak pernah bolos. Cuma sekali-kalinya bolos itu diingat. Nah jadi saudara, mari jadi orang yang sungguh-sungguh, amin. Beribadah dengan sungguh-sungguh artinya gak pernah bolos. Harus berjuang. Satu hari Tuhan pasti beri kesempatan kita bayar lebih mahal dari yang lainnya. Karena kita harus nabung banyak nih untuk rumah kita biar selesai ya. Kita nabung sebanyak-banyaknya di kerajaan surga. Caranya gimana? Bayar harga mahal itu begini. Kepala mau berangkat ke gereja, kepala pusing, perut mules, hujan gede, banjir lagi. Waduh mobil enggak ada. Terus apalagi nyari ojek juga enggak ada. Nyari payung enggak ada. Nah pokoknya banyak banget rintangan. Itu kesempatan, katakan kesempatan. Untuk bayar lebih mahal. Percayalah kalau saudara bayar lebih mahal pasti nikmati hasilnya yang lebih bagus juga dong ya kan. Rumah RSSS dengan rumah di real estate itu harganya beda. Lebih mahal rumah di real estate, kenapa? Lebih bagus, lebih indah. Tapi bayarnya lebih mahal. Saudara mau katanya sih, kata ada orang Korea yang dikasih lihat berupa lukisan dia buat tentang bagaimana kerajaan surga. Ada yang di pinggiran surga barak kayak kandang ayam katanya. Tapi surga juga ya. Tapi ada yang di pusat kota bergemerlapan ya. Jadi mau di mana?
Saudara jangan bilang gini, ya udah dah pinggiran juga gak apa-apa yang penting surga. Jangan saudara, hari ini ada kesempatan tinggal di pusat surga bersama dengan Tuhan Yesus. Ayo berlomba untuk kita sampai di sana, amin. Tapi kuncinya bayar harganya, baru nikmati hasilnya. Semakin mahal harga yang dibayar, semakin besar berkat yang didapat, amin. Bayar harganya, jadi kesempatan itu harus saudara gunakan ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita diperhadapkan pada masalah, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui ibadah, melalui saat teduh pribadi, saudara beri waktu saudara untuk itu ya. Dan melalui persekutuan doa yang saudara ikuti. Banyak ya saudara ya, persekutuan doa di sekeliling atau komplek rumah saudara mungkin ya saudara ikutin aja. Ya, di situ kita datang kepada Tuhan dengan sungguh. Dan yang kedua, saudara harus belajar tetap tinggal di dalam Dia. Artinya, saudara tidak menjauh atau mengundurkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun diperhadapkan kepada masalah kecil atau masalah besar, goncangan atau proses kehidupan. Saudara belajar untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Jadi kalau ada masalah jangan berpikir cari yang lain. Tuhan dulu langsung diingat saudara. Cari Tuhan, datang sama Tuhan. Dia selalu punya solusi untuk setiap masalah kita. Amin. Walaupun mau masalahnya kecil atau besar, goncangan proses kehidupan sekalipun udah pokoknya fokus ingat sama Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup tolong kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyelesaikan masalah saudara dan saya. Amin. Iya, datang kepada Tuhan. Yang ketiga saudara, kita harus belajar mengambil keputusan untuk memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukannya mengurangi atau mengundurkan diri ketika ada dalam masalah. Daud ketika pulang dari perang, dia sampai di rumahnya di Siklag. Maka yang didapati rumahnya habis terbakar. Harta kekayaannya dirampas, istri anak-anaknya dibawa pergi bersama seluruh pasukannya. Semua nangis menjerit. Lalu yang lebih menghimpit lagi, orang-orang yang bersama Daud mau melempari Daud dengan batu. Apa yang dilakukan Daud? Saya ingat banget dikatakan Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan, lalu berikutnya Tuhan beri solusi dan jalan keluar apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya semua kembali bahkan lebih daripada apa yang diambil. Amin. Nah ini saudara kita belajar ya, ambil keputusan untuk perkuat kepercayaan kepada Tuhan ketika masalah ada di depan saudara. Lebih mendekat lagi kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang akan bertindak ya. Ini yang kita belajar. Sampai jam berapa saya? Ntar lagi apa ya? Oke. Nah kesimpulannya hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita menghadapi setiap masalah yang ada di hadapan kita. Tidak ada kekuatan kita yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Kita perlu Tuhan, amin. Saudara perlu Tuhan, katakan tapi udah ada saya perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan banget. Ngeri banget kalau Tuhan gak menyertai kita ya saudara. Tapi kalau Tuhan menyertai kita gak usah takut. Apapun masalah sebesar apapun percayalah Tuhan terlalu sanggup untuk menyelesaikan masalah kita ya. Jadi saudara, mari saudara kita percaya hanya kekuatan Tuhan yang memampukan kita menghadapi setiap masalah. Mendekat, melekat, percayalah kepada Tuhan sepenuhnya adalah keputusan yang tepat untuk kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita sampai garis finish. Saudara saya sedang dilatih menjadi penerobos, amin. Tuhan latih saya, kenapa dengan anak 6 ya, dari anak 2 saya dipanggil untuk full timer melayani Tuhan full time. Dan sampai anak saya 6 dan hari ini terus Tuhan latih saya jadi penerobos dengan berbagai kesulitan, rintangan, masalah. Dan hari ini Tuhan percayakan kami juga program di live channel yaitu Generation of Breakthrough, generasi penerobos. Melatih kita bagaimana menjadi penerobos. Katakan GOB. GOB sama-sama dengan saya katakan GOB, Generation of Breakthrough ya. Kita punya slogan gini, generasi penerobos pasukan yang tidak terhentikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi. Maju terus sampai garis finish. Amin. Ya kita selesaikan pertandingan kita sampai garis finish. Amin. Saya udah silakan kita bagi berdiri. Haleluya, haleluya saudara.
Pertandingan kita belum selesai. Kita masih berjuang hari ini. Selesaikan sampai garis finish. Biarlah Tuhan berkata, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya. Amin. Saudara, tetaplah pertahankan apa yang ada padamu. Jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Apapun yang Tuhan percayakan, mari kita tetap pertahankan. Katakan refnya aja, ku berjuang sampai akhir. Haleluya, haleluya. Katakan berjuang, kami mau berjuang. Sekali lagi ku berjuang. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Tuhan bukakan hari ini bagi kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi orang-orang yang kuat di tengah masalah yang kami hadapi. Dan kami tahu itu hanya kami dapat ketika kami datang kepada Tuhan. Biarlah kiranya kami tetap dalam rencana-Mu. Kuatkan, teguhkan hati kami. Di tengah proses apapun, biarlah mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Mampukan kami abaikan kehinaan tekun pikul salib. Dan kami mau menang bersama dengan Tuhan. Yaitu yang akan menang adalah para murid yang terpanggil, terpilih dan setia. Ajar kami setia seperti Engkau setia. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan untuk kekuatan iman yang Tuhan berikan. Biar firman-Mu mengubah pola pikir cara pandang kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami kembalikan hormat kemuliaan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sepekan gereja kita di tempat ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Lydia Kristanto yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Minggu 25 Juni 2023 akan diadakan pada pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dan ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Jimmy Jackson bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Untuk Ibadah Raya 4 Minggu 25 Juni 2023, kami akan mengadakan ibadah spesial dengan tema Healthy Lifestyle yang akan diadakan pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Dalam ibadah ini akan diadakan talk show dengan narasumber Dr. Yunika Harnadi dan Dr. Yoselin Orlando. Renungan dan acara talk show akan dipandu oleh Saudari Nova dan Saudari Valen. Akan diadakan juga cek kesehatan berupa cek darah dengan biaya Rp50.000 untuk 25 orang. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berminat, diharapkan untuk mendaftar segera karena kuota terbatas. Ibadah anak Kids for Christ diadakan setiap minggu pada sesi 1 pukul 9 pagi dan sesi 2 pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting Ingat diadakan setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di Hotel Horizon Bekasi. Doa komitmen bersama-sama, berdoa untuk pribadi, keluarga, gereja, kota, dan bangsa ini dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah masing-masing. Doa pagi bersama Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3, Kota Harapan Indah, Bekasi. Asusa Prayer Tower khusus Rayon 5
diadakan setiap Rabu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar. Untuk informasi link dan password dapat jemaat Tuhan minta kepada petugas media. Untuk persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 5211602 Atas nama Gembala Jemaat, Pengerja dan Jemaat Tuhan GBI Philadelphia Horizon, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Untuk informasi kegiatan gereja, jemaat Tuhan dapat mengikuti sosial media Facebook, Instagram, dan YouTube channel Philadelphia Horizon. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, dan sebelum kita berikan persembahan yang kedua, kami rindu bertanya, adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Jika ada boleh melambaikan tangannya Bapak Ibu. Yang baru pertama kali hadir ada 1, ada 2, Shalom. Selamat datang di Gereja GBI Horizon. Kami rindu Bapak Ibu untuk boleh kembali hadir beribadah di tempat ini. Tuhan memberkati. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu Saudara, boleh angkat amplop persembahan Bapak Ibu. Nanti Amel akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar firman itu terus tertanam di dalam hati kami, dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan, Tuhan Kau melihat tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati mereka, berkati persembahan kami, layakan, sucikan, kuduskan, agar dapat mengambil bagian untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bagai hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, bagai hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. bersatu dalam doa Bapak Ibu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang pertama pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadirat-Mu. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan, mengajari kami. Bahkan menegur setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk isi hati-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia Kristanto ya Tuhan. Terima kasih. Bila kiranya Tuhan apa yang boleh disampaikan dan ditabur Tuhan itu menjadi
terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami senantiasa berdoa pagi hari ini Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Lydia ya Tuhan. Kami lepaskan berkat pengurapan yang baru. Kiranya Tuhan terus tambah-tambahkan ya Tuhan, berlimpah-limpah ya Tuhan. Apa saja yang dikerjakan dalam pelayanan keluarganya ya Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkati suami dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga Tuhan serahkan pagi hari ini bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan berkat Tuhan, senantiasa Tuhan limpahkan ya Tuhan atas orang-orang yang berseru, atas orang-orang yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Setiap lapisan yang ada ya Tuhan, setiap generasi yang ada, kiranya Tuhan berkati ya Tuhan. Bahkan Tuhan selamatkan ya Tuhan Yesus. Kami melepaskan Tuhan pemulihan ya Tuhan atas bangsa kami. Hujan pertobatan atas bangsa kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari Tuhan, hari demi hari kami hanya mendengar Tuhan kabar ya Tuhan Yesus. Kabar keselamatan ya Tuhan, kabar penuaian ya Tuhan. Di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk para pemerintahan yang ada. Untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi ya Tuhan, beserta wakilnya Bapak Amin. Tuhan kiranya Tuhan berkati Tuhan Yesus, apa saja yang dia kerjakan ya Tuhan. Ya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Roh takut akan Tuhan ada ya Tuhan di tengah-tengah para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan kota di mana kami tinggal pagi hari ini. Kota Bekasi, Jawa Barat dan sekitarnya ya Tuhan. Biar kiranya keamanan, kesejahteraan, shalom juga ada di tengah-tengah kota di mana kami tinggal ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus pagi hari ini gereja-Mu GB Gatot Subroto ke dalam tangan-Mu. Secara khusus para pemimpin rohani kami yang ada ya Tuhan. Bapak Niko Nyoto Raharjo beserta wakilnya. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Samuel Harnadi beserta wakilnya di Rayon 5. Bahkan gembala kami di tempat ini. Kami menyerahkan ketiga koordinator ibadah di tempat ini. Bapak Agus, Bapak Winarto dan Bapak Weli Sitorus ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa berkati para pemimpin rohani kami. Kiranya tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mukjizat, pengurapan yang baru, kesehatan, kekuatan Tuhan. Tuhan limpahkan ya Tuhan atas para pemimpin rohani kami. Tuhan berkati istri, anak, mantu dan cucunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami percaya gereja-Mu Tuhan terus akan Tuhan bawa kepada satu kemuliaan, kepada kemuliaan yang lain. Kami serahkan juga Tuhan para pelayan-pelayan di tempat ini yang sudah melayani Tuhan di ibadah pertama. Kami percaya kekuatan daripada-Mu terus melingkupi setiap kami. Kami serahkan jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini Tuhan, beribadah bersama-sama di tempat ini. Kiranya Tuhan berkati setiap kami, aktivitas kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan berkati berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap pulang ya Tuhan Yesus, biar kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan pulang kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa berkat. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Api kemuliaan-Nya